Shrimps are pretty rich. 喝姆宁库。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Zaziro dengan NIM E1R02410118. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat belajar matematika. Pernahkah kalian melihat penulisan seperti ini atau seperti ini? Nah, angka tersebut disebut dengan bilangan berpangkat atau yang biasanya disebut dengan eksponen pada materi kelas 8 SMP. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita memiliki 5 tujuan pembelajaran dan pembahasan. Yang pertama itu menjelaskan pengertian bilangan berpangkat. Yang kedua ada mengidentifikasi basis dan eksponen. Yang ketiga ada menghitung nilai bilangan berpangkat bulat positif. Yang keempat itu menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dalam perhitungan matematika. Dan yang terakhir yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat di kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama atau tujuan yang pertama tentang pengertian dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama jika A adalah bilangan pokok dan adalah bilangan berpangkat. Maka A pangkat N sama dengan A kali A sampai seterusnya sebanyak N faktornya. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang basis atau bilangan pokok. Seperti A, basisnya bilangan pokok, bilangan yang dikalikan berulang kali. Contohnya 2 kali 3, basisnya sama dengan 2. N sama dengan eksponen atau pangkat. Banyaknya perkalian yang dilakukan, contohnya itu 2 pangkat 3, eksponennya 3. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas contoh bilangan berpangkat. Teman-teman, kita bahas yang lebih mudah dulu ya. Yang pertama itu ada contoh 2 pangkat 3 dengan basisnya dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya sama dengan 8. Nah, yang kedua itu ada 3 pangkat 4 yang basisnya dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Yang ketiga itu ada 10 pangkat 3 yang basisnya dikalikan berapa? Ayo teman-teman. Ya, benar. Kalian kalikan sebanyak 3 kali ya. Artinya 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Dan ada pula yang pangkatnya 0 ya teman-teman, seperti 4 pangkat 0 hasilnya 1. Kenapa 1? Karena setiap pangkatnya 0 selalu hasilnya 1. Nah, teman-teman, di sini kita mempunyai sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat ya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu perkalian basisnya sama. Jadi, kalau basisnya sama, pangkatnya atau eksponennya tinggal dijumlahkan saja. Seperti A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, contohnya di dalam bilangan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7.
yang hasilnya 128. Yang kedua itu ada pembagian basisnya sama. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, di sini sifat yang kedua ini kebalikan dari sifat yang pertama. Tinggal dikurangi saja ya teman-teman untuk pembagian ini. Nah, contohnya itu seperti di sebelah kanan ini ya teman-teman. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 kurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3 yang hasilnya itu 27. Yang ketiga itu dari pangkat, artinya eksponen kali eksponen, yaitu buka kurung A pangkat M tutup kurung di pangkat N yang hasilnya A pangkat M dikali N. Contohnya buka kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 yang hasilnya A pangkat 12 sama dengan 4096. Yang keempat itu pangkat 0. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya bakal 1. A pangkat 0 sama dengan 1 atau A tidak sama dengan 0. Contohnya dalam bilangan 5 pangkat 0 sama dengan 1. Intinya semua dipangkatkan 0 hasilnya bakal tetap 1. Nah, ada pula sifat-sifat lainnya seperti pangkatnya negatif. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ada juga pangkat pecahan. A pangkat 1 per N sama dengan N akar A. Dan ada pula pangkat perkalian basis seperti buka kurung A kali B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Yang terakhir ada pembagian basis. Contohnya A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dan seperti inilah contoh ringkasan sifat-sifat dari bilangan berpangkat tersebut ya teman-teman, bisa dilihat. Baik teman-teman, supaya kita lebih paham lagi mengenai bilangan berpangkat ini, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Kita sama-sama menyelesaikannya ya. Contoh soal yang pertama itu sederhanakan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, jika basisnya sama, kita memakai sifat perkalian pangkatnya sama atau basisnya sama ya teman-teman. Jadi di sini diketahui basisnya itu ialah 2. Maka 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 yang hasilnya itu 2 pangkat 8 sama dengan 256. Gimana teman-teman? Gampang kan untuk contoh soal yang pertama ini? Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, di mana hitunglah nilai dari buka kurung 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3. Oke, kita akan menyelesaikannya dengan sifat yang kita akan gunakan, yaitu dari pangkat ke pangkat. Maka di sini penyelesaiannya buka kurung 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 yang hasilnya 3 pangkat 6 sama dengan 729. Nah teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga itu atau yang terakhir. Sederhanakan 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 4.
Jadi di sini basisnya yaitu 5 ya teman-teman. Dan sifat yang bakal kita gunakan yaitu pembagian pangkatnya sama atau basisnya sama. Itu. Di sini pangkat basisnya itu yaitu 5, sama-sama 5, jadinya tinggal kita kurangi saja ya teman-teman. Yaitu 5 pangkat 7 kurangi 4 yang hasilnya 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang penerapan bilangan berpangkat di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata ya, teman-teman. Di sini kita akan bahas yaitu yang pertama bentuk pertumbuhan bakteri, di mana bakteri membelah diri setiap jamnya. Jika awalnya satu bakteri, maka setiap 1 jam jumlahnya bakal 2 kali lipat. Maka berapa jumlah bakteri pada jam ke-10? Nah, di sini kita akan selesaikan dengan bentuk eksponen ya teman-teman, atau bentuk bilangan berpangkat. Di jam pertama itu kita pangkatin dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Istilahnya jamnya itu berbentuk pangkat. Nah, di jam kedua itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sampai seterusnya ke 2 pangkat 10 yang hasilnya 1024 bakteri. Nah, yang kedua itu ada pertumbuhan bunga majemuk dalam ekonomi. Investasi dengan bunga majemuk tumbuh dengan eksponensial setiap periodenya, yang nilai akhirnya itu sama dengan modal dikali buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N. Dan ada pula satuan data seperti di sini, dan ada pula perubahan radioaktif seperti contoh di sini. Sebelum mengakhiri video kali ini, dapat kita simpulkan yang pertama itu kita mengetahui bilangan berpangkat itu bilangan yang berulang-ulang. Yang kedua itu terdapat 6 tambahan sifat operasi yang memudahkan kita dalam perhitungan. Yang ketiga itu pangkat 0 sama dengan 1 dan pangkat negatif sama dengan pecahan. Dan yang terakhir itu diterapkan dalam sains, teknologi, dan keuangan ataupun ekonomi. Sebelum kita akhiri video kali ini, saya juga menampilkan sebuah contoh soal untuk dikerjakan dan untuk sebagai latihannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya Muhammad Ridwan Jaziro mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.